Sehingga Donald Trump sekarang mengatakan, ngapain saya masih stay di Iran? Semua nuklir fasilitas nuklir yang kita curigain semuanya sudah hancur menurut dia ya. Mm, mm, Lalu kemudian rezim sudah berganti, ya mm. pemimpinnya juga sudah meninggal, Tewas. Mm, udah tewas, ya. Lalu mau ngapain kita lama-lama di situ? Ya sehingga kita ya udah pulang. Nah, kalau beneran Amerika seperti itu, maka ini mungkin akan membuat cerita baru. Kalau benar ya, akan mm, membuat cerita baru. Nomor satu, Amerika sudah nggak rukun lagi dengan NATO. Yang lebih dipentingkan adalah partainya dia, Partai Republik. mm, Nah, ini pusing nih sekarang Republik, Pak. Jadi di Amerika ini sebenarnya Donald Trump ini tidak disukai. mm. Ya, gara-gara urusan imigrasi. Tuh. Ya, itu kan imigran-imigran banyak kan. Jadi rakyat ini sebenarnya sudah muak. Itu kemarin kemarin no king days. Jadi Knocking nggak dice. ada lagi raja. Ya, Mm, demo Pak di New York, macet di mana-mana Pak. Demo semuanya. Nah, jadi rakyat Amerika ini melihat Donald Trump ini seperti Kim Jong Un. Perang ini sebenarnya atas kemauan dari bandar, Pak. Jelas betul, sebenarnya bandar. betul, Oke. Dan Donald Trump ini kan cuma boneka. Ya, jadi artinya bandar ini ingin menghabiskan uang budget Amerika 1 triliun dolar Pak. Kalau nggak dihabisin kan ya mau basir. iya. Ya itu duit duit bayar pajak Pak itu Pak. Bayangin Pak, saya bayar pajak kerja setengah mati cuma dibuat kayak begitu toh. 1 triliun dolar itu udah tahu udah habis apa belum nggak saya nggak tahu. Ya. Nah, tapi kalau bandar tujuan belum tercapai, misalkan dia punya tujuan yang lain yang belum tercapai, maka dia akan mencegah Amerika untuk damai-damai aja. Nah, Ko Irwan, Hmm. mungkin di sesi terakhir ini nggak lengkap rasanya kalau kita tidak menyinggung tentang war. eh Sekarang ini di media ini ya, di media sosial ini, orang Indonesia tuh banyak dikabarkan Trump akan nyerah dan lain sebagainya, Amerika akan nyerah dan seterusnya gitu. Sementara muncul juga berbagai macam berita ini pasukan Trump udah mulai mengepung Iran gitu, secara serangan darat akan segera dimulai gitu. Perspektifnya Ko Irwan ditunggu-tunggu ini, analisis politiknya, analisis geopolitiknya di Ngadiroso tuh sekarang udah punya fans banyak banget gitu. Jadi kalau Ko Irwan ngomong tentang war itu nanti banyak orang. Silakan Ko. Oke, update terbaru ya. Yes. Kemarin S&P 500, Nasdaq, Dow Jones naik lebih dari 2%, hampir 3%. Naik cukup keras. Baru kemarin, fresh from the oven, bahkan sekarang pun masih tetap naik, teman-teman. Ya, Mm-mm. setelah berulang kali kena berita negatif A, B, C, dan D. Nah, update terbaru ya, ini bisa berubah-ubah, tapi update terbaru. Kemarin Donald Trump sudah mengatakan bahwa perang Iran akan segera berakhir dalam 2-3 minggu ke depan. Mm-mm. Ya, jadi market udah bilang, oke, wow, ini perang akan segera selesai dan market percaya itu. Bukan saya yang ngomong. Market percaya. Buktinya market kemarin naik 2%, 3%. Hari ini Sehingga emas ini juga naik. emas naik juga, ya, betul. Mm-mm. Jadi ini memutarbalikkan analisa orang yang bilang ini nanti akan krisis inilah itu akan begini begitu. Ternyata enggak seperti itu. Ya. Mm. Tiwas Nah, lalu ini kemudian kok. Semua emasku tak jual semuanya, kurang ajar. ya namanya market, Pak. Ya, jadi saya juga kepengennya market turun terus. Kalau ngomong kepengennya saya ya, saya kepengennya market turun terus karena kemarin baru baru kula Microsoft Iya. cuman Oh, sedikit. oke Ya, oke. Microsoft kebocoran tuh, Microsoft udah murah banget tuh. Ya, lalu kemudian ternyata kemarin naik cukup keras dan Donald Trump bilang mau tarik pasukan. Ya, ini agak membingungkan karena kemarin Amerika mengirimkan angkatan darat dia Betul, berangkat ke betul. Iran. Ya, ini membingungkan nih. Oke.
Ya, namanya Donald Trump. Hari ini ngomong A, besok bisa ngomong B. Kita nggak tahu. Oke, nggak ada yang tahu. Nah, lalu kemudian Donald Trump itu ngomong seperti ini. Saya akan keluar dari Iran dan saya nggak ngurusin Selat Hormuz. Nah, ini dia nih. Ini juga kontradiktif lagi. Tadinya dia minta NATO untuk berbarengan. Yuk, temenin gua buka Selat Hormuz Iya, supaya kalian bisa selamat. Ya kan begitu. Ya, tapi sekarang Donald Trump bilang karena NATO gak ada yang mau, ya kan? Jepang juga nggak mau. Ya, Jepang lalu nggak mau kemudian ya. nggak dia nggak ada yang mau, terus dia dia sekarang berbalik lagi. Dia bilang begini, ya udah, saya sekarang mau tarik pasukan 2-3 minggu lagi dari Iran dan saya kasih otoritas penuh Iran untuk menutup Selat Hormuz atau membukanya. Bodoh amat. Nah, Hmm, karena menurut Donald Trump, apa yang Amerika sudah lakukan sekarang ini sudah merusak beberapa infrastruktur yang ada di Iran dan perlu waktu 15 tahun untuk memperbaiki itu. Menurut Donald Trump. iya, Oke? Nah, Donald Trump ini kemarin dia ngomong nih, konferensi iya, pers. Lalu kemudian dia bilang, tentu saja namanya Iran pasti butuh duit. Oke? Butuh duit. Nah, karena itu itu Selat Hormuz asetnya Iran, ya biarin aja. Nah, dengan tujuan nanti yang kena akan kena negara-negara NATO, termasuk juga Inggris gitu, yang iya. tidak mau membantu, Perancis terutama disebut-sebut terus itu, Heeh, dan kemudian Cina, Asia, Jepang itu pasti kena. Cina, Jepang, Korea semua pasti kena karena lewat Hormuz semua itu. iya. Nah, lalu Tapi kan Amerika sahabat bagaimana? ya. Ya, lalu Amerika bagaimana? Amerika dikatakan oleh Trump, saya punya cadangan minyak yang cukup besar. Saya akan buka keran itu dan dia bilang bahwa saya akan menjaga harga bensin tidak lewat dari 4 dolar. Sekarang 3,8 something. Ya, ya mau lewat dari 4 dolar. Jadi dia mengatakan pada rakyat Amerika seperti ini kurang lebih. Kalian nggak usah takut. Mau harga minyak 200 sekalipun, kita malah happy. Karena kita bisa jualan minyak. Dia bilang bahkan menyindir Prancis, dia menyindir Inggris juga yang nggak mau diajak tawuran kan. Dia menyindir seperti ini. Kalau kalian sekarang kurang minyak karena disumbet sama Iran, mungkin kamu bisa nego sama Amerika lah. Ya, gitu ya. Itu itu ceritanya. Hmm, Itu hmm. ceritanya kemarin, Pak, tanggal 30, tanggal 31. Ya, Ya, kemarin. Puncaknya kemarin, tanggal 31. Kalau kita cross check nih, Pak ya. ya. Lagi-lagi cocokmologi. Kalau ini cocokmologi nih. Saya lihat di Indonesia dari jauh, saya tanya teman-teman, Indonesia hebat banget ya. Filipina sudah state of emergency, Iya. Australia udah pusing, Heeh. Thailand udah pusing, Vietnam pusing, Indonesia masih santai-santai, bahkan bilang, wah cukup cukup tenang. Padahal cadangannya dia cuma 20 hari. Kok aman tentram damai sentosa gitu? Jangan-jangan Pak, kan kemarin mau dinaikin kan 1 April, ya Iya, kan mau iya, dinaikin ya katanya, iya, tapi iya. nggak jadi ya, Iya, nggak jadi kok. nggak jadi kan? Nah, kita Takut patut takut di bertanya demo kan, kok. bukan bukan cuma takut itu, Heeh. gini Pak, rakyat sudah pasti sadar lah kalau kondisi perang seperti ini harga bensin naik ya pasti Iya sih, benar aman benar. mau demo seberapa besar. Hmm. Nah, bisa jadi Pak, ya mungkin dia sekarang dapat gacuan baru Pak, yang Oh, nggak diomongin, iya 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 iya. Iya. mungkin ya. Nah, kalau ternyata dugaan saya itu benar, maka sekarang keputusan Pak Prabowo untuk gabung sama apa tuh Pak? Beri Board of Peace, Oh, BOP, BOP BOP. ya, berarti ada benar karena Pak Prabowo itu nyumbang duit loh, Enggak sekian kok. Itu udah triliun. Oh, nggak dikonfirmasi jadi. nggak nyumbang tuh. Nggak nyumbang Oh, dia. ya tapi kan mau Pak, mungkin Iya, mungkin cuman lagi ngirim ditunda. pasukan perdamaian gitu. Ya, jadi mungkin Pak, mungkin ya saya nggak tahu lagi ya, mungkin Mm-mm. Indonesia dapat jaminan minyak dari Amerika. Mungkin ya, sekali lagi saya Oke, nggak tahu ini oke, cocokmologi. oke, Dan oke. karena saya bertanya, kenapa kok Indonesia menggagalkan kenaikan BBM? Ya, ini kok hampir mirip dengan Donald Trump kemarin keluar-keluar dia bilang jangan khawatir. Jadi Amerika ini bahkan lebih dari cukup suplai minyaknya, bahkan kita bisa ekspor minyak. Kalau minyaknya 200, wah kita makin happy. Hmm. Biarin Eropa sama eh, Cina yang menderita gitu. Itu versinya Donald Trump ya. Ya, Mm-mm. jadi eh, apakah benar demikian? Saya nggak tahu. Nah, kita lihat aja perkembangan bagaimana. Ya, eh, kalau beneran Amerika nanti menarik pasukan 2-3 minggu ini, bagaimana dengan Israel?
Ya, kan gitu, Pak. Jadi Betul, Israel betul, ini kan betul, betul. sebenarnya yang paling nafsu untuk nyerang Iran kan. Kan Amerika kan cuman terpaksa ikut aja, Pak. Kan memang kita nih anjing penjaganya Israel. Jadi dia terpaksa ngikut. Sebenarnya apakah Iran apa namanya punya front frontal langsung dengan Amerika kan enggak. Jadi dia tuh problemnya dengan Israel sebenarnya. Ya. Sehingga Donald Trump sekarang mengatakan, ngapain saya masih stay di Iran? Semua nuklir apa fasilitas nuklir yang kita curigain semuanya sudah hancur menurut dia ya. Hmm, hmm, Lalu kemudian rezim sudah berganti. Ya, hmm. pemimpinnya juga sudah Tewas. meninggal, Hmm. sudah tewas, ya. Lalu mau ngapain kita lama-lama di situ? Ya, sehingga kita ya udah pulang. Nah, kalau beneran Amerika seperti itu, maka ini mungkin akan membuat cerita baru. Kalau bener ya, akan Hmm. membuat cerita baru. Nomor satu, Amerika sudah nggak rukun lagi dengan NATO. Oh iya 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 iya. Ya, pasti udah. Ini terang-terangan udah. Dia sudah nyindir Presiden Prancis, dia sudah nyindir Inggris, udah terang-terangan disebut namanya, Pak, sama Donald Trump. Itu udah udah vulgar banget tuh. Betul. Sama Spanyol karena nggak mau pangkalan militer ditaruh di situ. Hmm. Jadi pasti dia udah keluar dari NATO. Oke. Dan nomor dua, mungkin Amerika sekarang juga sudah males sama Israel. Mungkin ya. Jadi kalau kalau dia keluar sementara Israel bilang, jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Terus kemudian Amerika tetap pulang. Wah, ini berarti ada cerita baru ya kita nggak tahu nih apa nih. Ini cerita baru nih apa? Ya, ada seorang ahli Pak di sini yang bilang dari kejadian ini mungkin malah makin merekatkan hubungan Amerika dengan Rusia. Hah? Oh. Kok bisa ya? Iya, karena selama ini coba perhatikan ya, Heeh. Donald Trump itu kontak Putin sering banget Pak. Telepon langsung gitu Ya, ya kok. telepon langsung. Bahkan Putin ini pernah menawarkan untuk menjadi pihak tengah. Karena apa? Karena menurut dia, Donald Trump dengerin Putin. Hmm, 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 hmm. Iran pun juga dengerin Putin, Pak. Jadi, hubungan Amerika dengan Rusia ini semakin dekat Dan itu nggak terjadi di sebenarnya. presiden sebelum Trump ya. Iya, bingung kan, Pak? Ini Iya, makin bingung kan? Ya, ini masuk akal kalau kita susun pasalnya. Karena NATO yang musuhnya kan Rusia. betul betul betul. Ya kan? Kalau Amerika sekarang udah ribut, coba lihat Donald Trump udah ribut sebelum perang ini dia udah ribut sama NATO Merapat dengan urusan Rusia ya. Denmark. Iya. Jadi cerita baru ini mungkin malah dia kencan dengan Rusia, Pak. Cerita baru Oke. ini. Ya, jadi nanti NATO akan bergabung dengan Cina. Jadi Oh. NATO itu kan nggak punya pegangan sekarang. Dia akan join dengan Cina, Pak. Nah, inilah serunya nih, namanya politik, Pak. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Nanti begitu kita udah mulai kacau seperti itu, maka Rusia meskipun sama-sama komunis, bukan tidak mungkin dia akan ribut dengan Cina, Pak. Oh gitu. Ya, Padahal selama ini jadi mereka bestie ya. Xi ya, Jinping sama Putin. ya, yang bingung Korea Utara mau ikut sopo iki, Pak. Nah, itu. Nah, ini, Pak. Ini seninya nih. Jadi Seru tuh kalau politik itu udah Korea Utara tuh. politik itu dinamis. Jadi kita nggak bisa bilang, oh selamanya kita akan pro sini, pro sana. Nggak tahu, Pak. Benar-benar kita nggak tahu. Benar-benar sangat dinamis. Sehingga semua orang sudah bermain catur. Bahkan Donald Trump, ya gini lah. Memang dia orangnya kayak begitu. Heeh. Tetapi di pinggir-pinggirnya dia kan banyak orang pinter, Pak. Kita itu nggak bisa bilang bahwa Donald Trump itu gampang diprediksi ya. Seperti omongan analis, seperti dia paling tahu tentang Trump, seperti dia paling tahu tentang Amerika. Ya, sebenarnya analis manapun sama seperti saya. Ya, kita cuma omon-omon aja, Pak. Mm-mm. Mencoba meraba-raba. Karena kalau memang Amerika sebodoh itu, atau Amerika segampang itu diprediksi, ya dia nggak mungkin jadi rajanya preman dunia kan. Iya, 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 Ya iya. kan gitu aja. Bener, bener, Tapi bener tuh. makanya kan setiap kali saya mau mengatakan sesuatu, kita harus bilang mungkin, nggak boleh arogan. Karena ya siapalah saya. Ya kita kan cuma rakyat jelata yang cuman jadi wayangnya dia kan, Pak. Ya Mm-mm. kayak sekarang dia ribut sama NATO. Siapa yang bisa prediksi dia ribut sama NATO? Jadi Greenland itu sebenarnya cuma cuma dibuat apa Pak ya? Trigger Hmm. untuk ribut dengan NATO. Oh, oke, oke. Dan bayangin 95% anggaran militer NATO dari Amerika, Pak. Iya, 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 iya. Ya kan? Nah, berarti kan
kamu tidak memperlakukan saya seperti itu, tapi saya membandarin kamu, udah ngapain? Ya, jadi itu mulai ribut dia, Pak. Mulai cari ribut. Nah, dengan cara Greenland. Dia tahu pasti Greenland pasti akan marah, orang NATO. Pasti akan marah. Ya, Amerika juga ngerti. Kenapa lu gak sewa aja? Atau lu bangun aja pangkalan militer di situ. Gak ada negara NATO keberatan, gak ada. Tapi kalau lu mau ngerampok, ya pasti dia keberatan. Memang Amerika nggak berpikir ke sana. Orang saya yang goblok aja mikir segitu, masa dia nggak mikir? Dia tahu, Pak, tapi sengaja dibuat supaya sekarang begitu. Lihat NATO sekarang udah mulai anti Amerika nih, Pak. Betul. Eropa. Spanyol udah terang-terangan, jangan jadikan gua sebagai pangkalan militer di sini. Lu ribut-ribut aja sama Iran, gua nggak mau ikut campur. Kok berani banget kamu? Nah, gitu kan? Nah, itu, Pak. Jadi Mm-mm. kita itu sekarang melihat segala satunya jadi lebih lebih dinamis dan unpredictable. Betul, betul. Jadi dugaan saya bisa jadi Amerika habis gini eh, Rencana condong ke mati. Rusia. Ya, orang bilang ah gak masuk akal. Ya, lihat aja. Ya, Iya. begitu. Dulu Prabowo sama Jokowi ya berantem, Pak. Sekarang Benar. jadi CS ya semuanya bisa, Pak. Nggak ada ini ya kok ya, nggak ada kawan dan lawan yang Kan? abadi, yang ada adalah Iya, kepentingan yang abadi ya kok ya. kepentingan, Pak. Trump tidak mungkin nyalon lagi, Pak, Nggak karena mungkin ya. kan udah yang kedua. Mm-mm. Ya, yang lebih dipentingkan adalah partainya dia, Partai Republik. Mm. Nah, ini pusing nih sekarang Republik, Pak. Jadi di Amerika ini sebenarnya Donald Trump ini tidak disukai. Mm. Ya, gara-gara urusan imigrasi. Tuh. Ya, itu kan imigran-imigran banyak kan. Jadi rakyat ini sebenarnya sudah muak. Itu kemarin kemarin no King Days. Jadi Knocking nggak dice. ada lagi raja. Ya, Mm. demo Pak di New York. Macet di mana-mana Pak. Demo semuanya. Nah, jadi rakyat Amerika ini melihat Donald Trump ini seperti Kim Jong Un. Mm. Suka-suka dia aja. Dia mau perang, perang aja. Mau apa gitu gitu. Jadi sesuka-suka dia sehingga rakyat udah mulai muak, terutama kemarin ketika ICE, itu polisi imigrasi, membunuh 2 orang di Minnesota itu. Oh iya iya iya. Wah, itu udah udah parah itu Pak, udah parah banget. Tapi kita rakyat lagi-lagi ya memaksulkan dia nggak segampang itu. Iya iya. Ruwet. Ya, ditambah lagi Partai Republik kan eh, apa ya? Dia juga ingin berkuasa, tentu saja dia pasti akan mendukung pilihannya dia kan. Mana mungkin Partai Republik partainya Trump lalu kemudian dia anti sama Trump. Ada 1 2 orang. Tapi yang lain mayoritas masih pro dengan Trump. Terpaksa Pak, mau nggak mau. Dia harus kelihatan solid. Nah, yang paling brengsek sebenarnya Partai Demokrat Pak. Ya Hmm. namanya politik kan. Iya. Ya, namanya perang. Kita perang ke Iran. Kenapa Partai Demokrat mengizinkan kita perang sama Iran? Karena tujuannya dia ingin citranya Republik jelek. Itu kan Pak, coba lihat tuh pola pikirnya. Iya 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 iya. Nah, jadi Demokrat ini sebenarnya cuma menunggangi aja, Pak. Menunggangi kondisi sekarang. Ya, Oke. tapi kalau sekarang kita lihat kepercayaan masyarakat sama Donald Trump makin turun terus, Pak. Makin turun. Nah, kemarin sebelum dia bilang mau damai dengan Iran tuh, yang dia mau pulang tuh, dia bilang mau pulang, itu sudah ICE udah muncul lagi nih Pak. Imigrasi udah muncul lagi di Bandara New York kemarin. Bandaranya nggak karu-karuan karena TSA petugas bandaranya itu banyak yang apa mogok kerja karena tidak dibayar dan segala macam. Malah didatengin tugas imigrasi Hmm. ICE untuk nangkepin orang-orang yang ilegal. Orang makin nggak seneng kan Pak. Lu tidak menyelesaikan masalah, malah yang terjadi nambah masalah. Nah, jadi rakyat Amerika sekarang itu sebenarnya tidak secara umum ya sudah tidak lagi mendukung terutama di New York. New Ya York ya. ini kan salahnya Demokrat. Heeh. Kita tuh udah enggak banget Pak sama Donald Trump tuh udah enggak banget pasti. Nah, balik lagi ke arah kepentingan ya. Donald Trump ini lagi-lagi dia tidak mau eh, masuk penjara gitu aja dah. Sekarang dia Setelah nggak bisa. setelah selesai ya. Iya. Sebelum jadi presiden aja kemarin dia lagi kasus kan banyak pengadilannya di New York. Heeh. Ya dia kan dipending kan karena dia jadi presiden. Masa kita mau punya Betul. presiden di penjara? Iyalah. Ya kan? Nah, tapi nanti lu after. Nah, tinggal kita lihat nih, Pak. Keributan apa lagi mau dia buat? Supaya
pemilunya ya diperpanjang lah. Dia juga pengen jadi Kim Jong Un, Pak. Mm-mm. Masih Ya berapa kan? ini sih kok? Masih berapa lama? 28, Pak. 28 apa? 2028 Oh, dia berarti. 2028. Masih ini ya 2 tahun lagi lah ya. Ya, sabar-sabar. Nah, Mm-mm. yang paling seru nih Piala Dunia nih, Pak. Nah, makanya itu gimana tuh Juni jadinya dia Piala nanti. Dunia Juni tuh? udah deket loh. Di Amerika, Pak, di California. Mm-mm. Amerika, Kanada, sama Meksiko. Ya, itu Iran kan udah mundur kan? Iran Mundur. harusnya masuk ke Piala Dunia kemarin itu ada jatah main di Amerika, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Jatahnya main di Amerika. Nah, jadi Piala Dunia ini sebenarnya jadi apa nggak jadi? Saya penikmat sepak bola nih Pak, seneng. Iya, Kemarin saya lihat Itali gagal, ya goblok banget di Itali iya, gitu iya. ya. Tapi sampai sekarang gini Pak, kalau sekarang kita mau Piala Dunia, terakhir aja kita Piala Dunia di Qatar ya, itu kan heboh ya Pak ya. Maksudnya ada lagu-lagunya, ya Ah, kan sudah mulai dipersiapkan, beritanya gini. Coba lihat Pak, Piala Dunia sekarang. Pak Hendra tahu logonya apa? Nggak tahu kan? nggak tahu. Ada lagunya Pak, lagu-lagunya nanti lagunya apa ya Piala Dunia? Nggak ada Pak. Tinggal 2 bulan loh ini. Jadi apa nggak jadi nih? Nah, makanya Bingung harusnya kan Pak? Ayo. seru kalau misalnya Iran main ke Amerika tuh ya. Nah penontonnya gimana? Nah, Nah, apa ayo kan ditunda namanya ya? main kan masa ada tanpa penonton? Nah ini kan kita lagi ngurusin imigrasi Pak, gila-gilaan orang pada diusir semua. Tiba-tiba ada Piala Dunia. Apa yang terjadi kalau mereka ternyata datang terus kemudian tidak pulang lagi ke negaranya? Ah, Kan ah, bisa. ah, 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 ah. Itu pemikirannya Trump. Karena itu dia mulai mikir, negara mana yang paling banyak jadi imigran di sini? 70 negara, dia bilang, lu kalau mau nonton Piala Dunia, harus bayar saya $15.000 ya, 15.000, 20.000 sebagai jaminan. Nanti kalau lu pulang gue balikin. Siapa Pak yang mau ngasih jaminan? Bener. Kalau rupiah berapa tuh? 300, 400 juta. Hmm, Jaminan Pak. Di luar ongkos hotel loh. hmm, Untuk nonton Piala Dunia. Orang yang nonton Piala Dunia itu loh Pak, mau, Bambung itu mau. Jadi iyalah. yang penting gue dateng, ya tidur tenda, tidur mana, dia nggak apa-apa. Sekarang tiba-tiba lu suruh minta jaminan $20.000. Yang bener aja lu. Ya, pemikiran saya seperti ini. Kalau memang kamu nggak niat bikin Piala Dunia, nggak usah bikin Piala Dunia. Nggak usah jadi tuan rumah. Hmm, Gitu loh. Jangan merusak orang senang sepak bola, lu rusak gara-gara kebijakan kamu. Ya kalau kalau kita nantinya akan mengundang orang banyak, ya of course namanya Piala Dunia. Ya semua orang pasti datang. betul. Ya, kalau kamu tidak mau menyambut tamu, ya jangan jangan jadi tuan rumah. Lu mengundurkan diri aja. Biar Hmm, kasih aja ke Kanada sama Meksiko. hmm, Nah, kan begitu harusnya. Tapi malah Donald Trump dipuji-puji sebagai pahlawan perdamaian oleh ketua FIFA, presiden FIFA. ya. Aduh, 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 Pak. Nah, ini jadi seru nih. Tapi Kita jadi lihat nggak? nanti. Karena analisnya Ko Irwan tetap jadi Amerika tuan rumah. Waduh, susah nih, Pak. Bisa ya. Susah, Pak. Dugaan Hmm. saya ya kalau udah ada apa-apa ya, Pak ya. Heeh, Kalau nggak ada apa-apa nih, ya harusnya tetap jadi ya. heeh. Meskipun nanti ini mungkin jadi Piala Dunia terburuk. Kalau kemarin kita di Qatar itu, iya di Qatar kan dikomplain kan begini Benar, begitu. benar, Mungkin benar, ini benar. bisa jadi terburuk Pak, karena kita benar-benar tidak punya preparation apapun, karena rakyatnya sekarang bodo amat sama Piala Dunia Pak. Iya, Nomor satu itu bukan olahraga favorit loh di Amerika. lagu juga belum Nggak ada Pak. ada gitu kan. Nggak ada media mensonding-sonding kan nggak ada. Isinya cuma Iya, benar, Amerika perang benar. sama Iran. Nggak ada sonding-sondingnya. Nah ini yang membuat saya jadi bingung. Jadi apa nggak jadi ya? 50-50 lah ya mungkin ya. Belum lagi kalau misalnya diboykot sama pemain-pemain mahal gitu ya. Seperti Cristiano atau yang lain-lain gitu. Ah, nggak mau ah Piala Dunia di Amerika kayak gitu kan. Ya, itu sih belum ada ya sampai sekarang, Heeh. tapi bisa jadi itu ada. Makanya. Ya, gini Pak, kalau yang saya takutkan tuh begini. Di pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas bahwa perang ini sebenarnya atas kemauan dari bandar, Pak. Kita sebut Betul, aja bandar, betul. oke? Dan Donald Trump ini kan cuma boneka. Ya, jadi artinya bandar ini ingin menghabiskan uang budget Amerika $1 triliun, Pak. Kalau nggak dihabisin kan ya mau basir. Iya. Ya itu duit duit bayar pajak Pak itu Pak. Bayangin Pak, saya bayar pajak kerja setengah mati cuma dibuat kayak begitu toh.
1 triliun dolar itu udah tahu udah habis apa belum tuh nggak, saya nggak tahu. Ya. Nah, tapi kalau bandar tujuan belum tercapai, misalkan dia punya tujuan yang lain yang belum tercapai, maka dia akan mencegah Amerika untuk damai-damai aja. Itu Pak, pemikiran saya nih ya. Kita nggak tahu nih bandar sudah kenyang atau belum nih. Kalau bandar udah kenyang ya udah happy. Tapi kalau bandar belum kenyang, no 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 no, belum dulu nih. Ini belum capai target nih. Maka maka akan ada kejadian lagi yang memaksa Amerika untuk balik lagi. Ya, contoh nih Pak, contoh. Bagaimana kalau ternyata terjadi WTC lagi? Ya, ya, Ayo, ya, 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 ya ya, kan ya, dulu ya. WTC itu jelas-jelas tuh Pak, itu tuh Buatan pelakunya adalah Amerika sendiri. buatan Amerika Ya. sendiri ya. Yes, tapi kan dia menuduh negara lain karena pelakunya orang Benar, kayak begitu kan. benar, Nah, benar, jadi benar. sekarang Pak, oke lah, anggaplah Amerika bilang ya udahlah, gue pulang. Orang lain pasti akan menghujat kan. Lihat, media-media sudah bilang Amerika kalah, Amerika loser segala macam. Ya udah, kita terima lah. Anggap lagi kita kita ngomong kita terima, ya udahlah. Ya udah, kita terima. Ya udah, lu bilang gua kalah nih. Meskipun dalam hati pasti dongkol, ya kan? Lalu kemudian tiba-tiba, Pak, kejadian itu di Amerika. Contoh, ada orang Iran jihad di Amerika. Ketahuan ini orang Iran. Boom, membunuh banyak orang Amerika. Apa yang terjadi? Balik, Pak. Meskipun itu mungkin cuma boneka, tapi kita bisa balik kan? Duh, kok kamu begini? Saya udah mundur tapi kamu begini. Oh, oke. Saya tunjukkan kamu siapa saya sebenarnya. Nah, itu Pak, yang saya khawatirkan tuh cuma itu. Semoga dugaan saya salah. Sehingga ya udah kalau Amerika udah selesai 2 minggu 3 minggu udah selesai. Ya udah selesai. Ya semoga ya, pasti dampaknya tentu tentu ada. Ya Iya. Dubai pasti hancur-hancuran Pak. Itu Oh, Qatar juga termasuk. Dubai sekarang udah gak Eh, karu-karuan itu kok. bis Pak, bis Pak. Iya, 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 iya. Itulah Ya, ya. tapi anggaplah cuma ekonomi aja lah ya. Ya, ya Heeh, oke lah kita heeh. bisa recover. Tapi kalau sampai kepinginnya lebih besar Pak. Contoh misalkan bandar masih kepingin terjadi krisis energi dalam jangka yang lebih ekstrim, Heeh. karena inflasi dunia mau kita buat hancur, supaya perang ini berkelanjutan kemana-mana, misalkan dugaan itu benar, maka bandar tidak akan membiarkan Amerika pulang begitu saja. Oke, 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 Ya, oke. semoga ya itu jangan ya. Semoga ini sudah cukup Mm-mm. kenyang ya udahlah. Nah, ini menjawab pertanyaan, apakah Piala Dunia ini ada apa nggak ada? Jadi kalau misalkan Piala Dunia ini ada, Pak, kita lagi euforia, minimal, Pak, minimal lah ya, 1 bulan Juni, Juli itu kan biasanya. Itu jadi bulan yang cooling down dulu lah, karena kita Iya. sedang fokus ke Piala Dunia. Mm-mm. Cooling down dulu lah, jangan ngomong perang segala macam. Tapi kalau Bandar punya keinginan, jangan sampai orang cooling down, karena kalau udah cooling down mau dipanasi lagi kan susah, Pak. Iya, benar, benar, benar. Males kan coba Bapak udah break 1 bulan happy-happy Piala Dunia lalu kemudian dibakar lagi pakai Iran. Males Pak. Ya, males ini cerita lama lagi. Nah, jadi kata kuncinya tuh ada Piala Dunia. Kalau Piala Dunia ini sampai kacau balau, berarti masih ada agenda tersembunyi. Karena di big event. Tapi kalau Piala Dunia aman-aman saja, terjadi seperti biasa kita euforia lagi, mungkin bandar udah kenyang. Itu aja indikatornya kalau saya ya. Indikatornya adalah kita lihat Piala Dunia ini jalan apa nggak jalan. Tapi yang jelas sampai detik ini nggak tahu Pak. Saya sebagai maniak bola nggak tahu eh, apa namanya biasanya kan ada apa lambangnya apa Betul. ya, lalu kemudian lagunya apa nggak tahu Mm-mm. Pak. Bener-bener nggak tahu. Bener-bener ngeblank. Nggak tahu sampai Mm. detik ini ya. Mm-mm. Ya gitu deh. Tapi Jadi nanti jagoin siapa kok Piala Dunia ini? hmm, Jagonya siapa kok ya Pak Iwan ya? siapa? Ya tahu Italia Pak kan? Hendra coba. Jagoan saya Itali udah keok Pak. Oke, oke. Parah. Aku Parah sih, Pak. aku sih berharap berharap Ronaldo pernah ini sih, pernah pernah pegang trofi sih. Lagi cedera dia Pak. Juga ya. Ronaldo kan? Iya. Jadi saya rasa sih Ronaldo, saya nggak tahu ya. Mungkin dia juga mungkin Bisa nggak jadi bisa nggak main nih. nggak main ya, nggak main Ya ya. dugaan saya nggak main. Kalaupun main dia paling cuma duduk-duduk aja jadi penyemangat Pak. Mhm. Mungkin ya, karena cedera Kasihan dan juga ya. dengan umurnya dia seperti sekarang, kalau memaksakan main, kalau sampai cedera lagi, wah itu bisa duduk di kursi roda. Mhm. Jadi
Kalau saya jadi Ronaldo, saya ya mak kalaupun main cuma bentar-bentar aja atau tapi datang tapi kasih semangat, dukungan moral. Ya, jadi kan misalkan Portugal juara, dia kan juga ikut sebagai bagian tim, Pak. Iya. Ya, Tapi gitu. sekarang banyak kok tim kuda-kuda hitam itu yang Iya, unpredictable sih. unpredictable. Mm-mm. Saya nggak tahu, Pak. Itu eh, siapa yang mau dijagokan kayak sudah nggak ada mood, Pak. Betul. Kayak gimana kita mau menjawab itu orang sekarang jadi Pak, nggak jadi aja nggak jelas, Pak. Itu Meksiko juga nggak jelas juga loh, Pak. Makanya. Kanada juga nggak jelas juga. Jadi Heeh, kayak ini tiga negara nih apa-apaan ya. Jadi heeh. dia tuh kayak bener-bener kan harusnya Preparationnya kan. nggak ada ya kan? Iya loh Pak, kalau saya jadi tuan rumah ya, itu kan cetak duit banyak kan Pak. Betul. Saya harus iklan gila-gilaan, saya harus memamerkan ini loh Kanada, ini loh Meksiko, ini loh Ini nggak ada Amerika. sama sekali mereka tiga Gak negara ada itu Pak, ya. gak ada Pak. Saya di sini loh, tuan rumah loh Pak. Di sini loh, minimal lalu di Mm-mm. kereta pasang apa, FIFA, Iya, World Cup, kayak iya. gak ada Pak, nol di base kayak lu pasang apa. Kan kita harusnya bangga dong jadi tuan rumah dong. Gak ada Pak, beneran gak ada. Jadi Iya. kita di sini kayak adem ayam kayak ada sepak bola tadi Amerika. Kayak kayak gitu. Tiap kali saya telepon teman saya, Pak, saya tanya, nanti Piala Dunia. Oh, kapan Piala Dunia? Tahun ini. Oh, masa tahun ini? Di Amerika. Ah, masa di Amerika? Gitu. Hmm, 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 Jadi hmm. kayak gimana ya, Pak ya? Nah, kalau di Indonesia, karena jauh ya, mungkin sama juga lah di Indonesia juga negara bola. Kan pasti pasti ada sounding-soundingnya lah, Pak, Iya lewat TV. dong, Mana euforianya kan sangat luar biasa lah. kan negara bola. Heeh. Nggak ada. Nggak tahu di Indonesia bagaimana. Di sini Oke, tuan rumah. Nol, oke, nggak ada. Ko Irwan. Jadi Oke, lengkap ya analisisnya Ko Irwan, udah di breakdown. Kita lihat aja nanti apa yang terjadi. Apakah kemudian memang Donald setuju. Trump akan merapat ke Putin dan atau akan merapat ke Cina atau seperti apa, kita wait and see aja Ya, teman-teman ya. kita Dan menggembira. jangan lupa teman-teman yang pengen belajar lebih dalam dengan Ko Irwan, nanti tanggal 17 April silakan join di kelas The Law of Becoming. Ko Irwan, by the way, terima kasih banyak atas waktunya di Thank sini. you. So, sehat Thank selalu you, Ko Pak Irwan. Indra. Kita ketemu lagi Thank di you. episode selanjutnya. Ya, lanjut terus Haji Makasih. Rosso. Yuk, thank you.